Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani dalam pelatihan khusus membuat bahan ajar kurikulum merdeka. Pada pertemuan yang ketujuh kita kali ini, kita akan merancang pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Jadi pembelajaran PBL atau Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis project itu merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang diberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Itu menurut si Goodman dan Stiefel. Sementara menurut Grant bahwa PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik tertentu. Jadi peserta didik secara konstruksif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Jadi, kalau pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang memang membawa peserta didik untuk terjun langsung ke lapangan, menyelesaikan isu-isu atau permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada. Jadi seperti itu. Jadi biasanya dilakukan secara berkelompok. Jadi kenapa kita harus melakukan atau kenapa dasar kita melakukan pembelajaran berbasis project ini atau project based learning? Jadi apabila kita melakukan pembelajaran berbasis project, ada beberapa yang harus kita dapatkan. Yang pertama, peserta didik tidak hanya memahami konten, tetapi dia juga akan menumbuhkan keterampilan pada peserta didik bagaimana berperan di masyarakat. Melalui proyek-proyek yang diberikan kepada peserta didik, nantinya mereka selain mempelajari tentang topik tertentu, tapi dia akan betul-betul terjun ke lapangan, ke masyarakat, sehingga akan menumbuhkan keterampilan peserta didik dalam dia berperan di dalam masyarakat. Kemudian keterampilan yang ditumbuhkan dalam pembelajaran berbasis project ya atau project based learning ini diantaranya adalah keterampilan untuk berkomunikasi dan presentasi. Kenapa? Dia akan bisa mengungkapkan atau mengkomunikasikan bagaimana sih penyelesaian permasalahan atau proyek yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Bisa melalui presentasi, bisa dengan melakukan komunikasi. Kemudian bisa memanage organisasi dan waktu. Karena dalam menyelesaikan projectnya ini, peserta didik dia akan bekerja dalam sebuah kelompok. Sehingga dia akan belajar bagaimana manajemen organisasi, bagaimana memanage waktu, supaya tahapan-tahapan dalam proyeknya dapat terselesaikan tepat waktu. Karena dalam proyek pastinya akan ada tahapan-tahapan yang dilaluinya dan waktu yang sudah diberikan. Dia akan bisa menyelesaikan dan memanage waktunya sedemikian rupa. Dan dia juga di dalam organisasi nanti bisa menempatkan dirinya, bisa menempatkan atau bisa memanage teman-temannya mungkin ya. Jadi supaya bisa sama-sama memberikan kontribusi positif sehingga proses pembelajaran ini akan lebih lebih mengena, jadi lebih matching, jadi seperti itu. Kemudian selain keterampilan komunikasi dan presentasi tadi, manajemen waktu dan organisasi, ada keterampilan penelitian dan penyelidikan. Karena apa? Karena pembelajaran berbasis project tadi dilakukan melalui penelitian atau riset, ya. Walaupun ya risetnya kecil-kecilan, tapi sudah melatih keterampilan pada peserta didik untuk melakukan penelitian dan penyelidikan atau investigasi. Kemudian keterampilan penilaian diri dan refleksi, partisipasi kelompok dan kepemimpinan, serta
pemikiran kritis. Jadi kalau siswa yang sudah terbiasa melakukan project based learning, diharapkan nantinya dia akan memiliki sikap untuk mampu merefleksikan diri sejauh mana proyeknya sudah tercapai, mana yang belum, mana yang harus ditingkatkan, mana yang perlu diperbaiki. Jadi itu merupakan sebuah refleksi yang memang diperlukan di setiap tahapan dalam pembelajaran berbasis project ini tentunya. Kemudian partisipasi dalam kelompok. Sudah dikatakan tadi bahwa pembelajaran berbasis project itu pembelajaran yang mengaitkan atau yang harus dilakukan secara berkelompok. Jadi pastinya setiap dari peserta didik akan berpartisipasi aktif dalam kelompoknya. Ada yang nanti akan menjadi leader atau pemimpinnya, dan yang pastinya pembelajaran berbasis project akan menuntun mereka untuk berpikir kritis menyelesaikan permasalahan sesuai project yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru tentunya. Kemudian ada hal-hal yang penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, model pembelajaran project based learning ini tidak hanya fokus pada hasil produknya. Jadi kita misalnya projectnya membuat apa, tapi bukan hanya produk akhirnya yang perlu kita lihat, yang perlu kita nilai, tapi kita harus lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat menentukan masalah, kemudian bagaimana mereka menyelesaikan masalah, dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Nih misal, kita pada belajar misalnya matematika, karena saya guru matematika. Jadi saat ini misalnya kita bawakan mereka ke bagaimana sih penurunan atau produktivitas sebuah misalnya perkebunan kelapa sawit, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak hanya bagaimana siswa ini bisa meningkatkan bagaimana mereka mengajarkan untuk bisa meningkatkan pendapatan, tapi bagaimana siswa ini tadi bisa menganalisis apa sih yang menjadi permasalahan, kenapa produktivitas kelapa sawit tadi menurun. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya, misalnya ini mungkin perlu karena kan kelapa sawit itu kan dari hasil perkebunan perlu adanya pemupukan, perlu adanya perawatan, perlu adanya penanganan yang tepat dan lain sebagainya. Maka mungkin nanti mereka akan berpikir, oh ini ada biaya kos yang harus dikeluarkan. Jadi bisa mereka menghitung, oh ternyata pupuknya sekian, ini sekian. Jadi barulah mereka membuat sebuah produk akhirnya atau memberikan rekomendasi, oh ini harus dipupuk di seperti ini dan seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kedua itu Bapak Ibu harus bisa memahami bahwa pembelajaran berbasis project ini dapat dilakukan untuk mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi berpikir tingkat tinggi, tidak hanya istilahnya kita belajar matematika nih, belajar menghitung untung rugi, sekedar hanya menghitung untung rugi, tapi kita harus bisa aplikatif tadi, seperti kita bawakan ke lingkungan masyarakat, seperti tadi menghitung bagaimana bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian, karena kebetulan sekitar lingkungan tempat tinggal murid-murid itu adalah perkebunan kelapa sawit, seperti itu, atau sawah. Jadi seperti itu, kita harus bisa membawakan mereka untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Semisal nih Bapak Ibu sekolahnya di perkotaan, pastinya proyeknya nanti juga akan berkaitan dengan lingkungan sekitar, supaya bisa mereka ini misalnya tentang teknologi. Kenapa sih laju pertumbuhan penyebaran teknologi semakin cepat, masif? Bagaimana permasalahan yang akan timbul dan lain sebagainya? Itu bisa kita bawa mungkin untuk anak-anak di kota atau bagaimana. Atau misalnya belajar matematika juga, atau belajar IPA nih, misalnya mengenai pencemaran. Kita lihat di kota tingkat pencemarannya tinggi. Kenapa? Bisa kita analisa bahwa misalnya polutannya lebih kuat sementara tanaman hijaunya kurang. Bagaimana action produk akhirnya? Itu yang harus
Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau untuk PBL atau pembelajaran berbasis project ini memang harus bisa mengantarkan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, ya, tidak hanya sekedar belajar polusi atau belajar tentang lingkungan, tapi bagaimana kita bisa membawa peserta didik kita untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi bagaimana sih untuk mengatasinya seperti ini? Bagaimana sih kok bisa seperti ini? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut mengenai karakteristik materi PJBL. Jadi, karakteristik pembelajaran berbasis proyek ini, yang pertama, memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Berarti yang tingkat tinggi ya, mencoba, membuat, menggunakan, mengoperasikan, memproduksi, mengkonstruksi, mendemonstrasikan, menciptakan, merancang, dan menguji. Jadi seperti sampai ke sana gitu ya. Jadi biasanya materi-materi yang kita sajikan dalam pembelajaran berbasis proyek itu yang ke sana. Jadi kalau memang tidak hanya sekedar pengetahuan, ya bukan hanya sekedar pemahaman, jadi seperti itu, tapi dia memang pada tingkat penerapan, analisis, dan evaluasi. Di tingkat itu karena kita memang diharapkan nantinya peserta didik akan mampu menghasilkan sebuah produk. Nah, itu dia. Dan yang ketiga itu memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-hari. Maka kita memang harus bisa mengaitkan dengan kehidupan yang real dengan kondisi peserta didik kita. Kalau kita misalnya lingkungan sekitar kita tentang itu adalah banyak yang berkutat dengan perkebunan kelapa sawit, ya kita bawakan ke sana. Kalau misalnya lingkungan tempat tinggal kita adalah daerah persawahan, pesisir pantai, ya kita ikutkan seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita yang di perkotaan, ya kita bawa ke lingkungan yang ada real dengan kehidupan nyata peserta didik. Jadi mereka akan memudahkan, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi alur dari PJBL atau alur dari pembelajaran berbasis proyek ini, yang pertama itu adalah pengenalan masalah. Jadi peserta didik kita bawa dulu ke pengenalan masalah. Jadi apa sih yang mau kita pelajari ini, misalnya tentang tadi nih permasalahannya kan, misalnya kalau kita yang di petani sawit nih, kenapa petani sawit ini akhir-akhir ini sudahlah harganya memang menurun, kemudian produktivitasnya juga mungkin menurun. Nah, jadi bagaimana inilah kita membawa mereka kepada pengenalan masalah. Jadi apa yang dialami oleh petani di sekitar kita, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu mendesain perencanaan proyek. Jadi setelah kita mengenal masalahnya, ini petani sawit mengalami masalah yaitu penurunan produktivitas kelapa sawit. Jadi baru kita desain proyeknya, bagaimana kita untuk bisa mengatasinya, atau bagaimana sih bisa kita membuat tadi yang produktivitasnya menurun bisa kembali meningkat. Nah, baru kita desain proyeknya, baru menyusun jadwalnya. Di jadwal ini kita atur bagaimana tahap perencanaannya, tahap pelaksanaannya, bagaimana monitoring proyeknya. Jadi seperti itu. Kemudian pelaksanaan dan monitoring. Sudah kita buat jadwal, kita laksanakan. Baru menguji hasil, ya, menguji hasil atau presentasi proyeknya. Misalnya sudah diteliti ternyata seperti ini, seperti dari hasil wawancara dan lain sebagainya, mungkin dari pengamatan, dan selanjutnya bisa dihasilkan ini ada hasil menguji hasilnya. Artinya bisa pemaparan atau presentasi. Boleh melakukan dengan laporan hasilnya, kemudian bisa mungkin dengan presentasi, atau mungkin bisa dituangkan dalam gambar-gambar atau apalah seperti itu ya. Kemudian evaluasi, ya, evaluasi dan refleksi. Jadi kita bisa mengevaluasi bagaimana hasilnya, bagaimana setiap tahapan yang sudah dilalui dan hasilnya bagaimana, itu kita lakukannya seperti itu. Oke ya. Itu Bapak Ibu tentang alur dari PJBL. Jadi
Alur umum pembelajaran berbasis proyek yang pertama itu tadi sudah membuat rencana proyek, membuat jadwal, melakukan monitoring, kemudian melakukan penilaian atau melakukan evaluasi. Kemudian metode pembelajaran berbasis proyek itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan strategi pemecahan masalahnya, produk yang akan dihasilkan, dan juga bagaimana cara dia menghasilkan produknya tersebut. Jadi kita tidak usah membatasi kreativitas dari peserta didik kita ya, seperti itu. Kemudian ini contoh project based learning untuk guru bahasa Indonesia. Ya, jadi ini guru mengilustrasi sebuah fenomena sosial dengan menampilkan mungkin sebuah video tentang kondisi objek wisata di suatu daerah, misalnya Pantai Padang yang indah namun belum diketahui oleh banyak manusia masyarakat luas, seperti itu. Jadi guru akan mengajukan pertanyaan nih kepada siswa, kira-kira nih kenapa, apa yang menyebabkan pariwisata ini belum begitu dikenal oleh masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Baru kita lakukan apa sih yang harus kita lakukan agar tempat pariwisata tersebut itu bisa dikenal oleh mata dunia. Nah, tidak hanya masyarakat sekitar aja gitu. Jadi tahapan perencanaannya ini guru membentuk siswa ke dalam 4 sampai 6 orang dalam satu kelompok, kemudian mendiskusikan hasil proyek bagaimana promosi wisatanya. Mungkin siswa akan bekerja dalam kelompok dan guru memantau hasilnya melalui lembar observasi kemajuan. Siswa mempresentasikan hasil kelompok dan siswa lain memberikan tanggapan. Oke, untuk tahapan akhir yakni tahapan mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang telah dilakukan. Kemudian proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Jadi pada tahapan ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaannya, menceritakan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Jadi kita tidak hanya melihat hasil akhir produknya, tapi kita bisa juga meminta mereka mengungkapkan perasaan pengalaman mereka saat menyelesaikan proyek tersebut. Oke ya. Jadi kalau untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau proyek P5 itu adalah sebuah proyek sedikit berbeda dengan proyek yang tadi yang sudah kita sampaikan tentang pembelajaran berbasis proyek untuk kegiatan intra. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah cerminan dari tujuan pendidikan nasional. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita untuk membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang perlu ditekankan kita adalah menguatkan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Berbeda dengan tadi kalau kita pembelajaran berbasis proyek untuk kegiatan intra, misalnya matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kita pembelajaran berbasis proyek untuk kegiatan intra, kita menguatkan capaian pembelajaran yang mau kita di setiap mapelnya. Tapi kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kita ingin menguatkan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 tersebut. Jadi untuk temanya nanti ada 8. Jadi yang perlunya penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena untuk menghadapi untuk memberikan keterampilan abad 21 bagi peserta didik, itu yang perlu kita kuatkan peserta didik kita, pelajar-pelajar Indonesia menjadi profil pelajar Pancasila ya. Kemudian ini kita akan menyiapkan ekosistem sekolah yang bisa membangun budaya satuan pendidikan untuk mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kepala satuan pendidikan, kepala sekolah atau tim pengembang kurikulum seyogyanya akan membentuk namanya tim fasilitasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi setelah kita dapatkan timnya, kita ambil koordinatornya siapa, kita bentuk untuk membuat sebuah
pelaksanaan project atau modulnya dulu, modul projectnya, baru kita atur pembagian jadwalnya, pelaksanaannya gimana, penanggung jawabnya siapa, untuk memfasilitasi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan tersebut. Kemudian kita juga harus memahami peran serta pendidik, peserta didik, dan lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek. Jadi dalam pelaksanaan proyek ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Semua elemen dari setiap unsur satuan pendidikan, baik itu peserta didiknya, pendidiknya, tenaga kependidikan, masyarakat sekitar, itu saling berkontribusi untuk mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya. Jadi kita juga harus mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kalau misalnya diperlukan pendidikan, pelatihan untuk guru-guru memahami apa sih proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita membudayakan satuan pendidikan seperti apa ya yang perlu kita persiapkan untuk pelaksanaan proyek. Jadi karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini mungkin masih baru 2 tahun dirintis ya. Jadi itu pasti segala sesuatu yang baru pastinya perlu pembiasaan dan perlu pembinaan yang berkelanjutan. Kemudian kita harus bisa menentukan peran masing-masing ya, peran bisa berkontribusi aktif, dan kemudian kita bisa berpartisipasi aktif, artinya kita bisa melaksanakan tugas kita sesuai dengan peran kita sebagai komunitas sekolah itu apa, seperti itu ya. Ini dia. Untuk mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, hal-hal yang pertama Bapak Ibu lakukan, yang pertama kita membuat alur perencanaan proyeknya, merencanakan alokasi waktunya tadi, membentuk tim fasilitasi proyek tadi, mengidentifikasi tahap kesiapannya, baru menyusun modul proyeknya, dan menentukan elemen-elemennya. Karena yang dinilainya untuk penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbeda dengan proyek penguatan berbeda dengan proyek based learning yang kita lakukan tadi di awal, bahwa kalau untuk P5 jadi yang dinilai nanti adalah sub elemen dari masing-masing dimensi tadi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita awali dengan mengawali kegiatan proyek ya, tahap pengenalannya bagaimana, kemudian mengoptimalkan pelaksanaan proyek, kita atur waktunya, kita maksimalkan tim fasilitasi tersebut untuk bisa memfasilitasi peserta didik kita dalam kegiatan proyek, kemudian menutup rangkaian kegiatan proyek, dan mengoptimalkan keterlibatan mitra. Bila perlu butuh MOU dan lain sebagainya, kepala satuan pendidikan juga harus bisa memfasilitasinya. Oke, kemudian jangan lupa untuk mendokumentasikan dan melaporkan hasil penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita setelah melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita perlu melakukan penilaian atau evaluasi, kemudian kita mengoleksi hasil asesmen tadi dan menyusunnya ke dalam rapor proyek. Jadi saya sampaikan bahwa rapor proyek dengan rapor pembelajaran itu berbeda. Rapor proyek itu setiap 1 tahun sekali. Baik Bapak Ibu, itu saja mengenai pembelajaran berbasis proyek kita di pertemuan 7 kita kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.